Oke, kita lanjut ke satu soal aja untuk land market. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah pertanian yang memiliki empat semacam lapangan atau lahan yang bisa digunakan untuk menanam potato. Nah, tapi mesti tahu bahwa masing-masing lahan ini memiliki produktivitas yang berbeda-beda, teman-teman. Dan di sini ceritanya udah diurutin nih, fieldnya ini berdasarkan produktivitas tertinggi sampai ke terendah. Jadi saat menggunakan saat field yang pertama itu potato yang bisa dihasilkan itu adalah 1 juta pounds ya. Karena kan dibilang bahwa ini adalah dalam pounds dalam ratusan seperti itu ya. Nah, begitu pula juga untuk 2, 3, 4 ya, ini tinggal dikalikan 100. Nah, pertama-tama kita dikasih tahu variable cost dari masing-masing. Jadi ceritanya aku nggak tahu ini apakah nyewa apa gimana, tapi ceritanya tuh biaya. Pertama kita ngasumsiin kayak nggak ada biaya tetap. Jadi kayak mungkin biaya sewa field atau biaya apapun, pokoknya biayanya tuh konstan sebesar $25.000 per fieldnya gitu. Nah, lalu intinya kita disuruh memutuskan ya. Kalau seandainya si potato farmer itu bisa mendapatkan, jadi harga jual potatonya itu adalah $6,35 per 100 pounds ya. Itu tuh berapa ya? Apa namanya? Berapa field yang harus dia putuskan untuk tanam. Jadi belum tentu ya, mungkin dengan nanam field betul produknya itu bertambah. Tetapi bisa aja ada field yang menghasilkan kerugian. Jadi kita tuh kayak mau tahu field mana aja yang untung. Seperti itu sih kurang lebihnya ya. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya ada cara yang panjang seperti ini, tapi saya pengen pakai cara yang simple aja nih. Kan pertama-tama kita harus tahu ya bahwa rumus profit itu adalah harga dikurang average cost dikali quantity kan teman-teman. Nah, ceritanya biar gampang aja kan dikasih tahu. Oh ya sebelumnya pounds itu kayak quantity, dia menyatakan quantity dalam satuan berat ya. Kan kalau kita pakai kilogram, nah mereka pakai pounds gitu ya. Nah, misalnya kan rumus profit sederhananya P kurang AC kali Q. Nah, misalnya supaya kita tahu setiap field itu profitable apa enggak, atau mana yang profitable mana yang enggak, itu kita cari apakah dia profitnya lebih dari nol atau kurang dari nol gitu simpelnya ya. Nah, kita pakai asumsinya masing-masing field itu ceritanya Q-nya tuh 100 gitu. Nah, di sini harganya udah pakai dalam satuan 100 ya, jadi $6,35 per 100 pounds. Nah, makanya nanti kita juga cari average variable cost per 100 pounds juga. Nah, kan di sini sebenarnya ini tuh 1 juta pounds ya satu field. Nah, tapi kan kita mau bikin seolah-olah Q-nya tuh per 100 ya. Berarti 1 juta dibagi 100 adalah 10.000. Nah, berarti ya udah ini dibiarkan aja teman-teman. Biarkan dia dalam 10.000 pound seperti ini. Oke. Nah, gimana cara nyari average variable cost-nya? Ya udah kita tinggal bagi kan average variable cost adalah variable cost bagi kuantitinya. Nah, ini ceritanya adalah kuantitinya yang sudah di-adjust per 100 pounds ya. Karena ini kan dalam 100 of pounds. Nah, berarti ini udah di-adjust dalam 100 juga. Nah, kita tahu bahwa variable cost-nya 25.000. Berarti nyari average variable cost tinggal 25.000 bagi ini gitu ya. 25.000 bagi ini gitu. Nah, nanti kalian bakal dapet ini average variable cost-nya 2,5. Ini 3, kan 24.000 bagi 8 3 ya. Terus 1.000 bagi 3125. Yang ini 5, yang ini 8,33. Nah, rumusnya kan P kurang AC kali Q. Nah, kita cuma mau tahu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Berarti kita cuma perlu tahu ininya. Nih. Apakah harganya lebih gede dari average cost atau harganya di bawah average cost gitu aja sih. Ya. Nah, kan dibilang harganya 6,35. Nah, berarti 6,35 lebih gede di sini. Nah, tapi di sini nggak berlaku. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan field 4 itu akan menghasilkan kerugian, teman-teman. Tapi field 1, 2, 3 itu akan menghasilkan keuntungan. Kenapa? Karena harganya masih lebih gede dari average variable cost. Dan kalau kalian mau cari nanti, terbukti nih bahwa field 1, field 2, dan field 3 itu profitnya positif. Tapi pada saat field keempat, dia mulai mengalami loss. Seperti itu. Jadi ternyata menanam semua itu belum tentu yang paling optimal. Ternyata yang optimal itu adalah menanam field 1, 2, 3 yang menghasilkan profit yang positif, sedangkan yang field 4 itu jangan ditanam seperti itu ya. Karena justru kalau field 4 itu yang ngasilin kerugian. Kalau harganya $6,35 per 100 pounds. Kalau mau nyari profitnya pakai ya ini TR kurang TC atau pakai P kurang AC kali Q ya.
Bedanya nanti key-nya kalian masukin kali 10.000 gitu ya. Nanti kalian bakal dapat hasilnya gitu ya. Kan misalnya P-nya itu 6,35. Nah, 6,35 kurang 2,5 itu 3,85 ya. 3,85 kali 10.000 dapat 38,5 nih. Sama ya hasilnya ya. Kan P dikurang AC. AC-nya berapa? AVC, AC atau AVC di sini sama 2,5 dikali 10.000. Nanti dapat hasilnya 38,5. Oke, dan seterusnya. Sehingga yang optimal dia menanam 3 fields atau 3 ladang yang digunakan. Tapi pada saat tahun 2013 dikasih tahu bahwa harganya turun menjadi $4,5. Nah, berarti logikanya field keempat udah pasti rugi. Field ke 1 dan 2 masih untung karena masih di atas harganya ya. Average variable, maksudnya harga masih di atas average cost atau average variable cost. Tapi field 3 enggak. Field 3 itu harganya di bawah average cost. Berarti field 3 nggak menguntungkan. Berarti kesimpulannya field 1 sama field 2 aja yang ditanam. Seperti itu. Berarti pada saat harga turun jadi 4,5, dia akan menggunakan 2 fields aja. Karena field 3 dan field 4 itu menghasilkan kerugian. Field 3 menghasilkan kerugian 2.500, sedangkan field 4 menghasilkan kerugian 11.500. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk contoh soal berikutnya, teman-teman bisa mengerjakan kasus serupa, tetapi di sini land-nya itu mengacu pada suatu company pertambangan ya, yang memiliki semua tanah yang bisa diutilisasi setiap tambangnya, dari mine 1 sampai mine 5, itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Nah, ini udah diurutin. Nah, nanti kalian bisa kerjakan kayak aku ya. So, untuk menebak mana aja mine yang menguntungkan, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke subchapter selanjutnya, yaitu tentang kurva permintaan input ya. Ini adalah demand for labor ya. Di mana ini the market for apple itu akan mempengaruhi the market for apple pickers ya. Apple pickers ini kan sebagai labornya ya. Bedanya kalau ini di pasar output, satuannya harga output sama kuantitas output ya, P sama Q. Kalau di pasar input, harga input dengan kuantitas input ya. Kuantitas labor itu L, harga labor itu pakai wage. Oke. Nah, kita mesti tahu apa yang membuat labor demand itu bergeser. Ya, harga output ya. Kalau harga outputnya naik, berarti kan demand untuk barang tersebut lebih diminta, maka itu akan ngaruh dengan input labornya, berarti yang dipekerjakan harus lebih banyak gitu ya. Terus perubahan teknologi, misalnya kalau teknologinya lebih efisien, bisa jadi jumlah labor yang diperlukan itu lebih sedikit untuk output yang sama. Lalu supply of other factor itu juga mempengaruhi. Nah, sedangkan kalau supply for labor, nah ini dari sisi labornya sendiri ya. Masing-masing labor itu menghadapi trade-off antara mereka tuh lebih memilih bekerja atau menghabiskan waktu untuk leisure time. Kalau kecenderungan pekerja lebih banyak ke leisure time, berarti produktivitas akan berkurang. Dan kira-kira apa yang ya, kalian bayangin ya, kalian sebagai labor atau sebagai pekerja, apa yang membuat kalian tuh bekerja apa enggak? Bisa jadi perubahan selera ya. Tadinya kalian selera untuk bekerja di sektor teknologi, tapi sekarang seleranya berkurang. Jadi bisa jadi labor di sektor teknologi itu berkurang gara-gara minat untuk orang yang bekerja di sektor teknologi misalnya berkurang gitu ya. Atau adanya alternatif opportunity yang membuat kamu nggak bekerja, itu juga akan mengurangi supply labor. Terus imigrasi ya, berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berarti tempat yang ditinggalin itu akan mengurangi labor supply, sedangkan tempat yang menjadi target mendatang itu akan meningkatkan labor supply di situ. Nah, jadi yang mempengaruhi kurva permintaan input, permintaan output sendiri ya. Karena kan MRPL itu MPL kali PX. Nah, ada unsur PX-nya. Lalu kuantitas input komplementer dan input substitusi ya. Kalau dia input substitusi berarti sifatnya ya ini ya, kalau harga yang kayak saya bilang ya, harga labor naik, permintaan labor turun, berarti substitusinya misalnya capital tuh kan naik gitu ya. Tapi kalau misalnya labor dan land itu substitusi komplementer, PL naik, QL turun, QA juga ikut turun. Nah, harga input lain juga mempengaruhi dan juga perubahan teknologi. Nah, ini adalah suatu kondisi equilibrium pasar tenaga kerja ya. Jadi equilibrium pasar tenaga kerja tadi udah dijelaskan juga ya, ketika supply labor sama dengan demand for labor. Ketika, nah ini di chapter di ekonomi makro dijelaskan ya, apa yang terjadi kalau supply dan demand tidak sama untuk labor. Ada dua kemungkinan ya, misalnya kondisinya di sini, misalnya ada upah minimum gitu ya. Nah ini, sebenarnya di chapter selanjutnya udah dibahas ya. Di chapter sebelumnya udah dibahas nih.
Ketika upahnya lebih tinggi dari equilibrium, ya, itu akan menyebabkan apa nih? Labor supply-nya lebih tinggi dari equilibrium, labor demand-nya lebih rendah. Artinya perusahaan yang minta labor lebih sedikit dari level equilibrium, sedangkan yang menawarkan diri untuk bekerja lebih banyak dari equilibrium. Nah, ini yang nanti disebut dengan unemployment. Oke. Hanya mereview. Nah, bedanya kalau di chapter sebelumnya cuma ngomong excess demand labor sama excess supply labor ya. Nah, sekarang saya langsung ngomong nih unemployment. Tapi ini nanti di ekonomi makro ya, lebih detailnya. Nah, ini apa yang terjadi kalau misalnya demand dan supply dari labor itu bergeser. Nah, tergantung pergeserannya itu kemana, teman-teman. Nah, ini kasusnya adalah misalnya supply of labor-nya increase ya. Nah, ternyata dengan banyaknya supply of labor, dengan banyaknya orang yang mau bekerja, tetapi perusahaannya nggak berubah, itu intinya kan intinya jumlah pekerja yang dipekerjakan lebih banyak. Nah, itu menyebabkan upah itu turun. Jadi ternyata ada dampak buruk juga dari imigrasi ya, dari suatu daerah ke suatu daerah. Mungkin saja dia imigrasi karena di tempat tersebut upahnya cenderung rendah, sedangkan di tempat yang baru ini upahnya bisa lebih tinggi. Nah, makanya dia itu memutuskan untuk berpindah. Nah, tetapi tempat dia berpindah itu kan jadi banyak pekerja ceritanya yang direkrut ya, yang diterima. Mungkin ada kompetensi yang tidak dimiliki dari pekerja di daerah yang itu dengan orang yang pindahan dan dia dipekerjakan. Nah, tetapi ingat impact-nya apa? Upah itu turun ketika semakin banyak orang bekerja. Ketika employment meningkat. Jadi increase in labor supply menurunkan upah, meningkatkan labor yang bekerja. Berarti kebalikannya, kalau semakin orang nggak mau bekerja, ya berarti semakin langka kan pekerja. Nah, berarti upahnya naik, tapi employment-nya turun, atau seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya labor demand yang meningkat ya? Kalau labor demand-nya meningkat, berarti eh misalnya perusahaan itu lebih butuh banyak pekerja ya. Ya karena tadi misalnya permintaan outputnya lebih tinggi, tapi sedangkan rumah tangganya tetap sama aja ya kondisinya. Berarti tetap sih apa employment naik ya. Employmentnya tetap naik, tetapi ya ini upahnya juga harus naik. Oke. Jadi suatu kondisi di mana orang itu yang bekerja lebih banyak tapi upahnya itu meningkat, itu berarti dipengaruhi oleh ini demand-nya, ini demand for labor-nya. Berarti perusahaan lebih butuh tenaga kerja ya. Mungkin kalau sekarang tuh konteksnya apa, sektor yang lebih banyak diminta, misalnya kayak apa data science dan sebagainya. Nah, itu kenapa upahnya tinggi ya? Mungkin ya demand for labor-nya ini yang tinggi ya. Apa orang-orang yang ahli dalam data science itu lebih misalnya sangat dibutuhkan sekarang. Sedangkan supply-nya ya segitu-segitu aja. Nah, makanya cenderung dibayar lebih tinggi pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tapi beda konteks kalau misalnya ada pekerjaan yang populer tapi apa ada orang yang mau bekerja di situ. Nah, itu justru malah upah turun ya. Jadi nggak selalu orang mau bekerja itu upah itu bakal turun nantinya. Tergantung, intinya yang menyebabkan kenaikan orang bekerja itu dari sisi supply atau dari sisi household atau dari sisi demand atau dari sisi firm. Kalau dari sisi firm atau dari sisi perusahaan ya itu pasti wage-nya meningkat. Tapi kalau dari sisi household yang mau banyak yang mau bekerja itu akan menurunkan upah seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke satu contoh soal aja. Assume that a firm that manufacture widgets can produce them with one of three process. Jadi ada tiga proses atau tiga teknologi yang bisa digunakan. Yang pertama pakai 4 labor dan 1 capital. Yang kedua pakai 2 labor dan 2 capital. Yang ketiga itu pakai 1 labor dan 3 capital. Nah, kita assuming bahwa capital cost-nya itu $3 per unit dan labor cost-nya itu $1 per unit. Yang ditanyakan adalah proses mana yang akan dipilih atau berapa banyak labor dan capital yang akan di-hire. Nah, berarti ini sama seperti chapter sebelumnya, kita mencari apa total cost yang paling murah gitu. Nah, kalian cari aja nih. Masukkan, kalian harus tahu ya fungsi total cost-nya itu adalah harga capital dikali capital tambah harga labor kali labor. Nah, ternyata proses 1 itu $7, proses 2 $8, proses 3 $10. Nah, yang paling murah adalah proses 1. Maka yang dipilih adalah kombinasi proses 1. Jadi, intinya labor yang dipakai itu adalah untuk memproduksi barang itu yang dipakai adalah 4 labor dan 1 capital. Seperti itu. Oke. Ini untuk per unit barang ya, ceritanya per unit barang tuh 4 labor dan 1 capital. Nah, berarti saat key-nya 10, key-nya 30 sama key-nya 50 gimana? Variable cost-nya. Ya udah sebenarnya kan 7 ini kan bisa dibilang ini average variable cost ya. Jadi ini kayak cost per 1 unit. Berarti kalau 10 unit tinggal dikali aja. Jadi 7 kali 10 70. Nah, berarti di sini nih ketika key-nya 10
variable cost-nya 70 ya. Saat key-nya 30, berarti 30 kali 7, 210. Ya. Saat key-nya 50, itu berarti 50 kali 7, berarti 350. Tuh. Pokoknya nanti dapat 3 titik ini, kalian tarik garis, dan itu menjadi variable cost-nya. Nah, berarti each of 3 output, berapa capital labor yang diminta, ya udah. Berarti capital ini kan capital labor per 1 unit, ya udah tinggal dikalikan dengan key-nya. 10 berarti kan tadinya per unit itu labornya 4, capitalnya 1 ya. Berarti tinggal kalikan 10, capitalnya kali 10 ya. Berarti labornya 40, capitalnya 10. Tapi pada saat key-nya 30, labornya 120, capitalnya 30. Saat key-nya 50, labornya 200, capitalnya 50. Ini bukan L kali PL ya, L dikalikan dengan dengan quantity yang mau digunakan, seperti itu. Nah, sekarang yang soal D itu coba diulang cara yang sama, tapi bedanya harganya diubah ya. Jadi harga input labornya $3, harga input labor tetap $3, tapi harga input capitalnya naik menjadi $4. Nah, itu silakan teman-teman coba aja, oke? Dan ada contoh soal lain ya, ini diganti ya. Unit labor sama capitalnya prosesnya beda ya. Nah, silakan teman-teman boleh kerjakan, oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.